terakhir. Kemarin kita sudah bahas di bab pertama, sekarang di sesi yang ke-9, sesi terakhir, yaitu kita akan bahas tentang materi dari urinaria ya, anatomi fisiologi dari urinaria di sesi yang terakhir. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran farmakologi di bab yang pertama, anatomi fisiologi ya. Ini di sesi yang terakhir, di sesi yang ke-9 untuk di bab yang pertama. Untuk di sesi yang terakhir kita akan membahas anatomi fisiologi sistem urinaria ya. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran bab ini, murid diharapkan mampu memahami dan menjelaskan yang pertama, tinjauan anatomi fisiologi urinaria, fungsi dan organ yang terlibat di dalam urinaria. Yang ketiga adalah gangguan sistem urinaria. Agenda yang akan kita bahas yaitu definisi organ sistem urinaria, kemudian yang ketiga fungsi dan bagian-bagiannya. Yang keempat adalah masalah eliminasi urinaria. Break. Eliminasi urin normal adalah proses pengosongan kandung kemih. Bila kandung kemih terisi, proses pengeluaran ini sangat bergantung pada fungsi-fungsi organ eliminasi seperti ginjal, ureter, bladder ya, dan uretra. Kemudian fungsi sistem urinaria mengontrol, yang pertama adalah mengontrol volume dengan TD sebagai berikut. Yang pertama adalah mengatur volume urin, yang kedua adalah memproduksi eritropoietin, yang ketiga adalah memproduksi renin. Kemudian yang kedua adalah mengontrol kontraksi ion plasma meliputi sodium, kalsium, potasium, klorid, acid ya. Kemudian yang ketiga adalah mengatur pH darah melalui pengatur ion hidrogen dan ion bikarbonat. Yang keempat adalah mempertahankan nutrisi penting. Yang kelima adalah mengatur pH darah melalui pengaturan ion hidrogen dan ion bikarbonat, membantu liver untuk detoksifikasi. Kemudian terdiri dari ginjal, ureter, kemudian urinary bladder atau kandung kemih, kemudian ada uretra. Three basic process ya, ada 3 di sana: filtration, kemudian reabsorption, kemudian ada yang terakhir adalah secretion ya. Fungsi utama ginjal: yang pertama adalah menjaga konsistensi ion-ion dan kimia darah. Kemudian yang kedua adalah menyaring darah. Yang ketiga adalah mengeluarkan toksin ya. Kemudian sampah metabolik dan kelebihan air dalam tubuh. Produksi metabolisme yang dikeluarkan sistem renalis yaitu urea, uric acid, kemudian adalah yang terakhir kreatin. Fungsi ginjal bisa kalian pahami di bagian tersebut ya. Dari fungsi ginjal yaitu membentuk kalsium balance, kemudian vitamin D activation, kemudian membentuk bone struktur ya. Kemudian ada juga fungsi dari ginjal yaitu erythropoietin, kemudian water balance. Dari erythropoietin akan membentuk blood formation, kemudian dari water balance akan membentuk blood pressure. Kemudian kalian bisa membacanya mengikuti tanda panah yang sudah Bapak kasih gambar di PowerPoint tersebut. Kemudian komponen nephron ya. Di ginjal tempat pembentukan urin awal ya, terdiri atas komponen vaskuler menuju ke glomerulus, komponen tubuler berawal dari glomerular ya, atau disebut dengan
Bowman's, kapsul renal corpuscle dan gabungan glomerulus dan glomerular, kapsul back tubulus yang keluar dan renal corpuscle menuju ke proximal convoluted tubule ya, atau disingkat dengan PCT. Kemudian lobe of Henle Ansahenel distal convoluted tubule ya, atau disingkat dengan DCT, itu komponen nefron. Kemudian mikroskopik kidney ya, kalian bisa lihat kalau dilihat dengan mikroskopik ya. Kemudian membentuk dari filtrasi darah di renal corpuscle, reabsorption by PCT and DCT, conversion of urine by lobe of Henle and DCT, ekskretasi by PCT and DCT ya. Jadi itu tempat pembentukan urin awal sampai dengan nantinya di excretion. Kemudian lokasi posterior abdomen di belakang peritoneal, kemudian menghantarkan urin dari ginjal ke vesika urinaria di dalam pelvis menurun ke arah luar dan dalam dan menembus dinding posterior vesika urinaria secara oblik, kemudian menuju ke agar urin tidak kembali ke ureter saat vesika penuh ya, kurang lebih 25 cm long ya. Di situ sudah ada gambarnya yang disebut dengan ureter, yang disebut dengan urinary bladder atau vesika urinaria. Lokasi pelvic for covered by parietal peritoneum. Uretra ya, uretra antara pria dan wanita juga berbeda. Pria panjang kurang 20 cm saluran perkemihan maupun reproduksi, dengan wanita 3-4 cm panjang long sistem perkemihan. Anatomi saluran urinaria atau kemih kita bisa lihat dari antara di gambar tersebut, antara anatomi saluran urinaria wanita dan pria, bagian-bagiannya dan sudah ada keterangannya, nanti bisa kalian catat. Proses miksi ya juga diatur oleh beberapa sistem saraf pusat yang nantinya bisa mengatur. Itu adalah gambaran-gambarannya dari suprapontinue brain system, kemudian thoracolumbar region ya, nanti akan mengatur perkemihan atau proses miksi. Persarafan saluran kemih bagian bawah juga diatur dari otak terutama ya, kemudian tulang 10 sampai dengan L2 disebut dengan saraf simpatik ya, kemudian mengatur dari otot polos detrosor ya, nanti kalian bisa baca sampai dengan tulang S2 sampai dengan S4 yang mengatur beberapa internal sphincter smooth muscle sampai dengan ureter smooth muscle. Pada orang dewasa normal jumlah urin 1,2 sampai 1,5 liter per hari atau 50 ml per jam. Selebihnya seperti air, elektrolit dan glukosa diabsorpsi kembali. Komposisi urin 95% air dan 5% elektrolit dan zat organik. Kemudian seseorang berkemih sangat tergantung pada individu dan jumlah cairan yang masuk. Ya, ini pola eliminasi urin secara normal. Orang-orang biasanya berkemih pertama kali pada waktu bangun tidur setelah bekerja dan makan. Frekuensi normalnya dalam sehari sekitar 5 kali. Frekuensi untuk berkemih tergantung kebiasaan dan kesempatan. Kemudian banyak orang berkemih kira-kira 70
dari urin setiap hari pada waktu bangun tidur dan tidak memerlukan waktu untuk berkemih pada malam hari. Kemudian orang-orang biasanya berkemih pertama kali pada waktu bangun tidur, sebelum tidur, dan berkisar waktu makan. Warna urin yang normal kalian bisa lihat, Bapak sudah contohkan ya di gambar pojok sebelah kiri. Paling atas itu warnanya putih dikatakan good atau baik, kemudian warna yang selanjutnya sampai dengan warna yang paling kuning pekat ya, dari good sampai dengan severe dehydration ya, dehidrasi. Kemudian untuk mengetahui warna urin normal adalah disebabkan adanya pigmen orokrom, juga tergantung intake cairan yang masuk ya. Seseorang dalam keadaan dehidrasi maka konsentrasi urin menjadi lebih pekat dan kecoklatan. Penggunaan obat-obatan tertentu seperti multivitamin dan preparat besi menyebabkan warna urin menjadi kemerahan sampai dengan kehitaman. Untuk slide selanjutnya, peran perawat jika menemukan data klien dewasa dengan volume urin di bawah 500 ml atau di atas 300 ml dalam periode 24 jam, warna, bau abnormal, dan berat jenis di atas normal, maka perlu perhatian khusus pada klien tersebut. Bila perlu perawat melapor ya. Kemudian faktor kebiasaan berkemih, pertumbuhan dan perkembangan ya juga mempengaruhi faktor kebiasaan berkemih. Usia seseorang dan berat badan dapat mempengaruhi jumlah pengeluaran urin. Normalnya bayi sampai anak ekskresi urin 400 sampai dengan 500 ml per hari. Orang dewasa 1500 sampai dengan 1600 ml. Kemudian sosiokultural juga mempengaruhi budaya masyarakat yang sebagian hanya dapat miksi pada tempat tertutup dan sebaliknya. Psikologis, pada keadaan cemas dan stres akan meninggalkan stimulasi berkemih sebagai upaya kompensasi. Jadi psikologis juga mempengaruhi proses miksi. Kemudian aktivitas dan tonus otot ya juga berpengaruh. Eliminasi urin membutuhkan tonus otot blended, kemudian otot abdomen dan pelvis untuk berkontraksi. Jika ada gangguan tonus, otot dorongan untuk berkemih juga akan berkurang. Aktivitas dapat meningkatkan kemampuan metabolisme produksi urin secara optimal. Kemudian intake cairan dan makanan, kebiasaan minum dan makan tertentu seperti kopi, teh, coklat, atau yang mengandung kafein dan alkohol akan menghambat antidiuretik hormon yang disebut ADH. Hal ini dapat meningkatkan pembuangan dan ekskresi urin. Kemudian kondisi penyakit juga akan mempengaruhi kondisi tertentu ya, seperti pasien yang demam dan terjadi penurunan produksi urin, dan pola miksi karena banyak cairan yang dikeluarkan melalui kulit, peradangan, dan iritasi organ kemih meninggalkan retensi urin. Proses pembedahan atau operasi juga mempengaruhi. Pembedahan memicu sindrom adaptasi sehingga kelenjar hipofisis anterior melepas hormon ADH, mengakibatkan meningkatkan reabsorpsi air, akhirnya pengeluaran urin menurun ya, menggunakan etensi menurunkan filtrasi glomerulus sehingga produksi urin menurun. Obat-obatan atau pengobatan juga mempengaruhi proses miksi ya. Penggunaan terapi diuretik meningkatkan output urin, antikolinergik dan antihipertensi sehingga menimbulkan seseorang akan mengalami retensi urin. Pemeriksaan diagnostik juga menjadi salah satu faktor.
intravenous poilogram di mana pasien dibatasi intake sebelum prosedur untuk mengurangi output urin ya. Cystoscopy ya dapat menimbulkan edema lokal pada uretra, spasme pada sphincter bladder sehingga dapat menimbulkan urin tertahan atau retensia urin. Masalah-masalah eliminasi urin. Retensi urin adalah kondisi seseorang terjadi karena penumpukan urin dalam bladder dan ketidakmampuan bladder untuk mengosongkan kandung kemih. Inkontinensia urin bila seseorang mengalami ketidakmampuan otot sphincter eksternal sementara atau menetap untuk mengontrol pengeluaran urin. Enurisis adalah ketidaksanggupan menahan kemih atau ngompol ya yang tidak disadari yang diakibatkan ketidakmampuan untuk mengendalikan sphincter eksternal. Perubahan pola berkemih ada beberapa disebut dengan frekuensi. Meningkatkan frekuensi berkemih tanpa intake cairan yang meningkat ya biasanya terjadi pada sitisis, stres, dan wanita hamil. Urgensi perasaan ingin segera berkemih dan biasanya terjadi pada anak-anak karena kemampuan sphincter untuk mengontrol berkurang ya, sering ngompol ya. Disuria, rasa sakit dan kesulitan dalam berkemih misalnya pada infeksi saluran kemih, trauma, dan struktur uretra. Kemudian poliuria atau yang disebut dengan diuresis ini adalah produksi urin melebihi normal ya. Kemudian yang terakhir adalah urinary suspension, keadaan di mana ginjal tidak memproduksi urin secara tiba-tiba. Anuria atau urin berkurang dari 100 ml per 24 jam. Oliguria urin berkisar 100 sampai dengan 500 ml per 24 jam. Terima kasih untuk sesi yang terakhir ini, yang ke-9, membahas bab 1 anatomi fisiologi. Silakan dicatat materinya dan dipelajari materinya. Nanti akan video selanjutnya akan kembali lagi dengan materi di bab 2 yaitu mapel farmakologi. Terima kasih.